Anda masih bersama Forata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk kita semua ya, salam sukses. Dan pagi hari ini pendengar ya, dimanapun Anda berada, kami hadirkan topik kita ya, wawancara pagi hari ini terkait dengan Festival Pantai Ligota siap meriah, Parade 1000 Selendang Leros dan Tari Caci. Nah, mengenai hal ini pendengar, kita akan mengetahui saat lagi bersama Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Rovinus Hibur Hijau MPD. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rovinus. Ya, selamat pagi, Bu. Apa kabar pagi hari ini? Pagi ini kabar baik dan sehat selalu tentunya. Sehat selalu ya, oke. Tentunya sibuk ya dengan festival yang mulai digelar hari ini begitu ya Pak Rovinus? Pagi ini sebentar pasti sibuk, tapi kemarin sore sudah dicek seluruh persiapannya. Dan persiapannya sudah sangat maksimal dan harapannya hari ini sampai hari Sabtu atau 3 hari ke depan ini berjalan dengan aman dan sukses tentunya pelaksanaan festival. Berarti dari tanggal 24 sampai tanggal 26 begitu ya Pak Rovinus ya? Ya. Oke. 24 April sampai 25 April 2020. Baik. Ya, bisa disampaikan ya kemeriahan nanti seperti apa Pak Rovinus terkait dengan Festival Pantai Ligota ini? Ya, terkait dengan Festival Pantai Ligota edisi kedua ini, karena ini tahun kedua ya. Tahun pertama kita konsisten, kita laksanakan di lokasi yang sama di Desa Wisata salah satu desa wisata di Kabupaten Manggarai Timur, Desa Wisata Coban Beijing, yang jaraknya sekitar 5 menit dari Kota Borong sebelah barat, di bibir pantai persis ke venue-nya, lokasinya pelaksanaan festival. Dan tepat hari ini juga tanggal 24 April ini 2025 ini sudah 1 tahun ya, kita laksanakan Festival Pantai Ligota edisi pertama dulu itu 24 April juga sampai dengan 26 April 2024. Dan hari ini tepat 1 tahun dan persiapannya memang ya lumayan, kita sudah siapkan rancangannya sejak akhir tahun 2024, awal 2025 sampai dengan hari ini hari pelaksanaan hari pertamanya. Dan tentu kita memiliki tagline untuk Festival Pantai Ligota edisi kedua ini adalah Agriculture and Tourism in Harmony. Jadi kita mau harmonikan beberapa potensi wisata yang ada di Desa Wisata Compang Beijing, yaitu agrowisatanya, pertaniannya, ya terutama hortikulturanya, kemudian merupakan sentra jagung juga ya untuk ke kawasan Borong dan sekitarnya atau Kabupaten Manggarai Timur bagian selatan. Kemudian yang kedua culture, budaya ya, tradisi dan budaya lokal itu kita mau lestarikan dan mau rawat melalui kita gelar nih festival sehingga nanti kekayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang itu tidak akan hilang ya, kekayaan budaya dan tradisi. Oleh karena itu pada kegiatan festival ini, terutama di hari pertama, hari pembukaan ini, kita akan kolaborasi antara beberapa potensi wisata, baik itu agro pertaniannya, sentra pertanian, sentra hortikultura, sehingga pada hari ini sebentar juga akan dilaksanakan panen raya secara simbolis oleh Bupati Manggarai Timur, panen jagung dan hortikultura. Kemudian juga pada pagi hari ini juga sebentar akan dilaksanakan Parade 1000 Selendang Leros. Selendang Leros itu salah satu produk UMKM ya, dari masyarakat lokal dan terutama para ibu. Mereka menenun itu selendang
dan itu khas untuk Manggarai Timur, selendang leros itu ya. Kalau di Manggarai dan Manggarai Barat ada juga selendang, tetapi bukan leros, bukan kuning ya, tapi mereka memiliki selendang yang berwarna hitam dari kain songke. Ya itu untuk Manggarai dan Manggarai Barat. Kalau Manggarai Timur memang khas selendang leros. Kemudian yang ketiga, tentu kita juga mau mengangkat potensi wisata tourism. Jadi kita kolaborasikan itu, sinergikan itu dalam sebuah festival. Makanya tagline-nya itu Agriculture and Tourism in Harmony, dan dilaksanakan di pantai Ligota, salah satu pantai yang indah tentunya, karena dia berada di antara dua aliran sungai ya. Ada dua muara sungai di antara yang ada di antara pantai Ligota itu, yaitu salah satu sungai Bayalaku dan salah satu sungai juga Baymusur. Jadi pantai itu berada di antara dua aliran sungai tersebut, sehingga keberadaannya atau eksistensi dari pantai Ligota lumayan bagus lah. Dan selama ini setiap hari libur, hari raya ataupun hari-hari Sabtu Minggu, banyak sekali pengunjung yang hadir dan menyaksikan keindahan di sana. Tentu bukan hanya keindahan alamnya, di sana juga akan disaksikan banyak sekali pelaku kuliner yang menjajakan kuliner-kuliner lokal yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Lalu kita hari ini menyelenggarakan Festival Pantai Ligota edisi kedua ini juga tentu memiliki tujuan tentunya. Tujuan dilaksanakan festival ini setelah kita melaksanakan Festival Pantai Ligota edisi pertama itu tujuannya atau maksud dan kegiatan dari tujuan kegiatan ini, festival ini, yang pertama adalah memperkuat branding desa wisata Compang Dejing sebagai destinasi agrowisata. Tadi saya sudah jelaskan bahwa memang desa wisata Compang Dejing merupakan sentra agrowisata untuk Manggarai Timur bagian selatan. Lalu banyak sekali produk-produk pertanian dari sini yang dijual ke Labuan Bajo, di resto dan di hotel-hotel berbintang di Labuan Bajo. Kemudian juga yang kedua, tentu maksud dan tujuan kegiatan ini untuk promosikan ya potensi dan daya tarik wisata alam, budaya dan agrowisata di desa wisata Compang Dejing kepada publik ya, kepada masyarakat umum, kepada pengunjung, pada wisatawan lokal, wisatawan Nusantara juga, bahkan wisatawan mancanegara. Kemudian tentu yang ketiga juga untuk promosikan kekayaan kuliner lokal dan berbagai produk ekonomi ekraf masyarakat lokal di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya di desa wisata Compang Dejing. Oke, iya Pak. Sehingga harapannya ke depan pelaksanaan festival ini bisa berdampak ya positif pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Karena itu tujuan atau muara dari seluruh kegiatan festival kita. Iya, puncaknya ya, harapan terbesar ya. Ya, terbesar di situ. Agar masyarakat lokal semakin meningkat punya kondisi perekonomiannya. Oke. Lalu perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan festival ini juga bekerja sama ya. Kita berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah desa wisata Compang Dejing. Baik dari segi pendanaan juga termasuk dalam proses persiapan, karena memang kita mau melatih pemerintah desa, dalam hal ini BUMDes sama dengan Pokdarwisnya, agar mereka ke depan setelah tahun ketiga nanti kita akan berikan kesempatan kepada mereka untuk mereka bisa mendesain festival sendiri tanpa ada keterlibatan dari pemerintah daerah, dalam ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kita dalam 3 tahun ke depan ini sampai tahun depan, tahun terakhir tahun 2026, kita tetap mendampingi dan memandu mereka. Sedangkan tahun setelah itu kita berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa melaksanakan festival secara mandiri. Seperti itu. Oke, ya baik. Pak Rovinus, ini terkait dengan parade 1000 selendang leros ya, dan juga tari caci ini yang melibatkan dalam selendang leros ini ya 1000 lagi ya Pak ya, begitu banyak. Ini kira-kira siapa saja yang terlibat nanti? Oh ya,
Yang terlibat dalam Parade 1000 Selendang Lewat ini tentu unsur pihak sekolah ya, unsur siswa SD, SMP, SMA, SMK yang berada di kawasan Desa Wisata Combandejik dan sekitarnya. Mengapa kita melibatkan anak sekolah? Karena budaya atau culture ini atau tradisi ini dari nenek moyang ini adalah kekayaan intelektual ya, kekayaan budaya warisan budaya, bukan benda ya. Jadi oleh karena itu kebiasaan atau tradisi itu harus diwariskan, dirawat secara turun-temurun. Dan potensi yang paling strategis untuk kita wariskan atau rawat itu tentu melibatkan para generasi muda ya, dalam hal ini para siswa, anak-anak sekolah, baik itu level SD, SMP, SMA, SMK. Karena mereka penerus culture, budaya dan tradisi ini ke depan. Oleh karena itu dari sekarang, dari usia dini mereka sudah dilatih untuk selalu merawat ya tradisi dan budaya lokal dan nenek moyang kita. Sehingga ke depan mereka adalah pewaris. Sehingga segala tradisi budaya lokal itu akan terwariskan dan diregenerasikan oleh para siswa itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, unsur yang dilibatkan dalam Parade 1000 Selendang Lewat ini juga bukan hanya para siswa atau anak sekolah, tetapi juga masyarakat ya, Pokdarwis di Desa Wisata Combandejik, dan juga untuk tarian caci biasa di sini orang-orang dewasa ya, orang dewasa dari dari unsur perwakilan dari sebuah gendang istilahnya rumah adat di sini bertanding permainan caci melawan unsur dewasa yang berasal dari gendang lain, gendang tetangga ya, begitu. Sehingga nanti pertandingan caci itu diharapkan akan dilaksanakan dengan baik, dan itu diharapkan juga tarian caci ini kan setiap kali ada hajatan adat dan budaya biasa menjadi magnet bagi para pengunjung juga, begitu. Oke, baik. Ini Pak Rufinus, jadi makanya kita gelar juga ini. Jadi memang tujuan paling utama itu agar culture ya, agar tradisi dan budaya lokal di Manggarai Timur ini, khususnya di Desa Wisata Combandejik ini tetap lestari, tetap dirawat. Dan yang bisa merawat itu adalah memang masyarakat itu sendiri. Iya. Karena pengembangan pariwisata itu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi community based tourism ya. Jadi pengembangan pariwisata itu memang berbasis masyarakat ya. Okay. Dan masyarakat generasi muda itu wajib kita hadirkan dalam setiap hajatan budaya seperti ini, agar ke depan mereka tetap memahami dan terutama merawat ya kekayaan budaya mereka yang merupakan warisan nenek moyang kita di Manggarai Timur. Seperti itu. Baik. Ya, Pak Rufinus, ini apakah ada kolaborasi dengan seniman atau komunitas budaya dari daerah luar di Manggarai? Kalau pelaku UMKM dan komunitas-komunitas seni dan budaya itu kita undang semua. Dari Kabupaten Manggarai, dari Kabupaten Ngada, Bapak Bupati juga kita undang dari kabupaten tetangga, Bapak Kadis Pariwisata dan Kebudayaan dari kabupaten tetangga, bahkan sampai di Lembata. Karena tahun 2024 itu ada pelaku UMKM dari Kabupaten Lembata juga yang hadir menjual produk-produk lokal ya, dari produk UMKM atau ekraf lokal dari Kabupaten Lembata, dan dijual di arena Festival Panteligota pertama tahun 2024. Dan ya puji Tuhan, omset yang mereka dapatkan juga lumayan. Ya, setelah kita tanya dan kita cek, ada petugas yang mengecek omset dari pelaku UMKM selama berapa hari seperti itu. Oke.
Dan ini Pak Rufinus, festival ini yang pasti terbuka untuk umum begitu ya. Nah, adakah agenda-agenda mungkin khusus yang dibuat oleh Pemkab Manggarai Timur ya untuk dinikmati oleh para wisatawan pengunjung begitu? Adakah? Oh iya. Yang dinikmati itu oleh para wisatawan atau oleh para pengunjung itu termasuk salah satunya itu tarian caci, karena itu memang terbuka untuk umum dan itu merupakan magnet ya, karena pelaksanaan caci itu tidak sembarang ditampilkan ya. Biasanya ketika ada ritual adat ya, penti namanya, dalam prosesi ritual adat Manggarai Raya, kalau ada itu acara penti bersyukur terhadap panen yang sudah dinikmati oleh para petani, maka mereka melaksanakan acara ritual adat penti, dan ritual adat penti itu juga dimeriahkan oleh tarian caci. Sedangkan pada acara festival ini kita sengaja tampilkan tarian caci itu juga seperti yang saya sampaikan tadi, untuk merawat dan melestarikan tradisi dan budaya lokal Manggarai Timur. Dan tentu juga bisa berdampak pada semakin meningkatnya pengunjung. Ketika mereka tahu bahwa ada tarian caci, pasti banyak sekali yang datang ya. Dan ketika banyak yang datang, tentu karcis masuk ke pantai wisata pantai desa wisata Cumpanejing itu semakin banyak terjual, dan tentu bisa meningkatkan pendapatan asli desa ya tentunya. Kemudian juga kuliner dari masyarakat lokal atau pelaku kuliner lokal di sana juga pasti laris manis, karena pasti mereka pengunjung pasti akan mencicipi minuman maupun makanan ringan yang disediakan oleh pelaku UMKM lokal. Kemudian tentu harapan kita juga sebentar Pak Bupati dan rombongan itu akan memanen secara simbolis ya, panen raya jagung, yang merupakan, karena desa Cumpanejing ini merupakan sentra jagung untuk Kabupaten Manggarai Timur ya, dan sentra hortikultura, sehingga pada kegiatan hari ini sebentar semakin banyak pengunjung yang tahu bahwa ternyata memang di desa wisata Cumpanejing ini memiliki kekhasan atau keunikan, punya potensi yang lebih ya, yang menyebabkan Bupati Manggarai Timur juga tahun 2022 memberikan SK ya, membuat SK surat keputusan bahwa desa wisata ini juga menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Manggarai Timur yang perlu dikembangkan, seperti itu. Pak Rufinus, kira-kira target yang diharapkan untuk pengunjung para wisatawan mengunjungi terkait dengan festival ini berapa kira-kiranya? Target kita kalau tahun 2024 itu ada pengunjung yang hadir itu sekitar 7.600 sekian ya. Tentu kita punya target. Target kita tentu mengacu pada kunjungan tahun lalu ya, setahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun ini target kita ke 10.000. Demikian juga omset ya. Omset karcis masuk saat itu ada 5 juta sekian ya. Tahun 2024 harapan kita kali ini naik ke 7 juta sekian. Kemudian omset dari pelaku UMKM waktu itu 27 juta sekian ya selama 3 hari. Harapan kita kali ini tahun 2025 ini naik ke 30-an juta seperti itu. Ya, kira-kira nih Pak Rufinus, apa sih sebenarnya makna di balik parade 1000 selendang Leros dalam Festival Pantai Logita tahun ini? Makna di balik pelaksanaan parade ya, 1000 selendang Leros ini yang pertama tentu untuk merawat dan melestarikan ya budaya lokal yang dimiliki oleh Manggarai Timur, terutama di desa wisata Cumpanejing. Yang kedua, tentu kita mau mempromosikan produk ekraf ya, kerajinan tangan masyarakat lokal, terutama para ibu kepada pengunjung atau publik, sehingga ke depan banyak selendang Leros yang terjual, yang dibeli oleh pengunjung. Dengan demikian tentu usaha kita ini agar hasil karya dari para ibu itu bisa dihargai dan mereka mendapatkan dampak positifnya tentunya seperti itu. Iya. Dan ini terakhir, kira-kira apa menjadi harapan dari festival ini dan juga pesan ya untuk para generasi muda?
pertama, harapan kita kiranya pelaksanaan Festival Pantai Ligota edisi kedua tahun 2025 ini akan berjalan lancar dan sukses tentunya. Dan tentu kiranya banyak sekali, semakin banyak pengunjung ya. Iya. Mungkin target kita lebih dari tahun 2024. Tentu. Baik pengunjung itu, baik pengunjung lokal, wisatawan lokal, Nusantara, dan diharapkan juga wisatawan mancanegara. Memang selama ini kita sudah melakukan promosi melalui tour agent di Labuan Bajo, kemudian melalui himpunan pramu wisata ya, yang ada di Labuan Bajo, di Manggarai, yang ada juga, dan tentu APMI, kemudian beberapa komunitas mitra ya, kita sudah promosikan melalui mereka juga, mudah-mudahan dalam 3 tahun banyak pengunjung ada. Dan pesan tentu kepada generasi muda, jadi agar warisan budaya dan tradisi kita Manggarai Raya ini, terutama Manggarai Timur ini akan tetap lestari. Maka mulai dari sekarang harus tetap mencintai dan merawat ya warisan budaya lokal Manggarai Timur. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Rovinus atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND. Salam sukses. Terima kasih, selamat pagi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Rovinus Hibur Hijau MPD, terkait dengan Festival Pantai Ligota siap meriah dengan parade 1000 selendang leros dan tari caci. Pro 1